material, yaitu khususnya kalau yang sanitary ini khususnya lebih cenderung ke aksesorisnya rumah. Jadi saya melengkapi daripada kebutuhan pembangunan rumah, yaitu alat-alat aksesorisnya. Nah, saya sendiri sudah bergerak di bidang bangunan ini, alat-alat bangunan di awal tahun 2006. Jadi 2006 saya memulai bisnis ini, dan sebelum saya memulai bisnis ini, sebelumnya saya ikut orang dulu. Jadi ikut orang, tahun 97 saya masuk di kota Surabaya, ikut orang kurang lebih sekitar 7-8 tahun. Nah, di 7-8 tahun itu saya banyak menerima suatu pengalaman ya terhadap apa yang saya terima dalam perjalanan bisnis saya. Karena saya dari keluarga yang sederhana, yang notabene untuk melanjutkan kuliah juga dari sisi finansialnya nggak mumpunin, maka saya ngambil keputusan untuk keluar dari desa saya. Saya aslinya dari kota Lumajang, jadi saya merantau ke Surabaya tahun 97 dengan harapan nggak mau seperti orang yang biasa-biasa. Di tahun 97 itu kebetulan sekali orang tua saya punya kenalan di Surabaya, dan saya dengan orang tua saya dimasukkan atau dititipkan dengan kenalan orang tua saya tersebut. Nah, singkat cerita saya berproses 8 tahun di situ, berkarir di situ, ya mulai benar-benar dari nol, benar-benar dari seorang kuli panggul dengan gaji sekitar 150.000, saya merintis atau saya mulai ikutin pekerjaan itu sampai di titik level saya sebagai seorang marketing atau lebih tepatnya sebagai sales. Nah, titik awal saya sebagai sales itulah yang membawa saya untuk membuka segala pikiran saya bahwa ke depan saya harus seperti apa. Makanya saya pelajarin terus, saya gali terus untuk saya membuka bisnisnya seperti apa, dan saya bersyukur dapat pembelajaran dari bos saya. Nah, bos saya ini banyak mengajarkan kepada saya metode bisnis seperti apa, terus cara-cara bisnis seperti apa, sehingga di tahun 2006, ini boleh saya presentasikan ya, saya ada PowerPoint ya Bu ya? Boleh Pak, boleh. Ya, sebentar. Nah, ini profil saya bisa terlihat ya dengan jelas ya teman-teman ya? Bisa Pak. Jelas Pak. Oke, di tahun 2006 ini saya mulai membuka usaha saya dengan nama Mitra Bangunan. Karena saya sebelum membuka usaha ini saya ikut orang juga bergeraknya di bidang yang sama. Rentan waktu saya 8 tahun, cuman hanya saya punya satu bos aja. Jadi saya tidak pernah berpindah-pindah tempat dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lainnya. Jadi cukup satu tempat itu, dan saya akhirnya menetapkan untuk berbisnis sendiri. Persis di 2006, saya coba untuk membangun sebuah bisnis yang bernama Mitra Bangunan, bergerak di bidang sanitary building material dan hardware. Dengan misi dan visi, saya sudah menetapkan misinya seperti apa, yaitu menjadikan pipa saluran berkat, membantu perekonomian, dan buka lapangan kerja baru, dan pengembangan SDM. Dan tentunya juga ada saya dream yang besar, yaitu menjadi perusahaan besar yang di bidang sanitary building material. Nah, sebetulnya gampang sekali, simpel sekali ya, untuk menentukan kita ini mau berbisnis, mau melakukan bisnis apa.
atau mau berwirausaha seperti apa? Pertanyaan yang sederhana yang seringkali saya lontarkan di teman-teman saya ataupun di kolega saya ataupun di partner ketika dia mau berbuka usaha baru, seringkali saya mau tanya begini sama mereka, kamu pengennya jadi apa? Jadi pengusaha atau jadi seorang pegawai? Nah, ini pertanyaan yang seringkali saya lontarkan kalau ada teman-teman yang mau buka usaha. Nah, ada yang menjawab jadi pengusaha, ada yang menjawab jadi pegawai. Nah, dua-duanya ini bisa menjembatanin karena apa? Karena saya juga pernah mengalami menjadi pegawai dan akhirnya menjadi pengusaha. Kalau menjadi pengusaha dulu seperti apa, Pak? Atau menjadi pegawai dulu seperti apa, Pak? Apa yang akan dilakukan? Menjadi pengusaha tentunya suatu hal yang menarik ya, dan itu butuh suatu hal yang tantangan yang besar. Jadi untuk melanjutkan seperti itu, kita perlu menetapkan juga bisnis kita ini mau yang seperti apa, bisnis yang terlihat atau bisnis yang tidak terlihat. Bisnis yang terlihat seperti apa? Bisnis yang terlihat otomatis yang seperti yang saya kerjakan selama ini, tentunya berupa barang, ada barangnya, ada bentuknya, ada wujudnya. Kalau bisnis yang tidak terlihat, lebih cenderung ke barang-barang jasa. Nah, seperti itu. Jadi kita tentukan dulu bisnisnya ini mau yang bisnis yang seperti apa. Kembali yang sebelumnya, nah setelah kita menetapkan diri kita sebagai pengusaha, maka kita boleh langsung mencoba untuk melakukan apa yang kita mau inginkan. Tapi kalau dari pegawai, seperti pengalaman yang saya alami di tahun 97, saya mempelajari terus hal-hal apa yang dimiliki oleh bos saya dulu. Saya catetin, saya coba rekam di buku agenda saya dalam setiap saya melakukan pekerjaan itu, sehingga kedepannya menjadikan buku panduan saya ketika saya berbisnis, awal-awal berbisnis. Tentunya semua memakan waktu ya. Kalau saya menjadi pegawai dulu, yang ada adalah saya akan mengurangi trial error atau kesalahan-kesalahan yang akan saya lakukan ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Tapi kalau kita menetapkan langsung menjadi pengusaha, maka saran saya, teman-teman harus bisa berkolaborasi dengan pebisnis yang ada. Itu caranya paling cepat untuk bisa mengurangi adanya kesalahan atau bisa meminimalkan atau memaksimalkan waktu dengan lebih baik, teman-teman. Nah, seperti itu. Setelah kita bisnisnya udah ditetapin, mau bergerak di bidang apa, nah berikutnya lagi syaratnya apa? Syarat untuk kita berbisnis, saya mempunyai sudut pandang dengan 5M. Jadi persiapan apa yang harus kita lakukan ketika kita untuk berbisnis? Dari sudut pandang Pak Ferry, saya mengkonsep ada 5M. 5M itu apa? Yang pertama adalah misi dan visinya, yang kedua menghitung, dan yang ketiga moral, yang keempat mental, dan yang kelima adalah melakukan. Nah, kombinasi dari 5M ini membuat kita akhirnya lebih terarah, lebih ada suatu keberanian untuk melangkah, lebih ada untuk menetapkan arah bisnis kita itu kemana. Sehingga dengan adanya kita memiliki 5M ini, kita lebih cepat lagi atau lebih tidak ada keraguan-keraguan lagi dalam hal menetapkan suatu bisnis apa yang kita inginkan. Nah, yang M pertama adalah
Misi dan visi. Nah, misi dan visi ini kalau ibaratnya kita naik kendaraan itu adalah petanya ya, petanya. Petanya atau kalau bahasanya sekarang yang seringkali kita pakai dalam keseharian kita itu GPS-nya. Jadi kita mau menetapkan mau ke tujuan kemana, paling bagus adalah ada pakai GPS. Sehingga tujuannya sudah jelas. Nah, saya tertarik dengan entrepreneur motivator yang terkenal, Joe Vitale. Dia mengatakan tujuan yang baik seharusnya menjadikan rasa takutmu keluar dan meningkatkan semangat. Tentu ini teman-teman juga bingung, kok tujuan kok ada rasa takut. Kok korelasinya tidak nyambung ya. Pada awal saya menemukan kata-kata ini, yang saya alami juga sama. Ketika saya memulai suatu bisnis di tahun 2006, itu rasa ketakutan saya itu muncul. Opo yo iso, apa ya bisa, saya teko wong desa, tidak ada modal sama sekali. Saya membentuk suatu usaha. Rasa ketakutan itu muncul. Rasa pesimis itu muncul. Tapi saya menyadari bahwa dengan adanya hal tersebut membuat saya ada semangat untuk membuktikan bahwa tujuan apa yang saya pikirkan ini suatu saat pasti bisa terrealisasi. Di mana saya nggak akan pernah pedulikan faktanya seperti apa, udah saya jalan terus aja sudah. Yang penting tujuan saya sudah benar, niat saya juga sudah baik, bahwa saya sudah menetapkan visi dan misi dari perusahaan ini sudah jelas, bisa untuk kepentingan banyak orang, bisa berguna untuk banyak orang, dan juga bisa untuk memenuhi apa menjadi kehidupan saya dan keluarga saya ke depan. Maka saya nothing tulus sudah, jalan aja sudah. Dan ini ada roh saya, bensin saya untuk bisa tetap melanjutkan ke step berikutnya, ke langkah-langkah berikutnya. Nah, langkah-langkah berikutnya apa, teman-teman? Langkah berikutnya adalah, kalau kita mempunyai tujuannya yang besar, tujuannya besar kita yang sudah kita miliki, maka fokusnya kita jangan di awal. Kalau tujuan kita di awal, yang terjadi apa? Kita akan kebingungan terus. Kita akan masuk perangkap jebakan di mana kita untuk menentukan langkah-langkah step-step berikutnya itu akan terasa sulit. Maka kita fokusnya di akhir dari tujuan kita. Misalnya teman-teman ada mau buka usaha di bidang kuliner. Berfokuslah bahwa tujuan bisnis kuliner yang teman-teman akan rintis ini menjadi sebuah peluang bisnis yang luar biasa. Tapi kalau konsentrasinya di awal, yang terjadi apa? Teman-teman pasti akan terjebak, waduh nanti pelanggannya bagaimana, cari pelanggannya, nanti nyiapin ininya seperti apa, nyiapin itunya seperti apa. Maka efek dominonya adalah teman-teman pasti akan kesulitan untuk melangkah. Makanya ketika teman-teman sudah menyiapkan misi, visi, dan tujuannya, maka fokus terus tujuannya teman-teman itu ke tujuan akhirnya, endingnya. Dan buatlah ending daripada tujuan bisnisnya teman-teman itu yang happy. Yang sekiranya kita bisa mengimajinasikan atau memvisualisasikan suatu hal yang indah. Nah, itu juga salah satu tips dan triksnya yang saya lakukan selama merintis usaha ini. Saya selalu melihat di akhir dari sebuah perjuangan saya. Saya ada diversifikasi juga sama di masa-masa pandemi ini juga saya lagi merintis sebuah usaha e-commerce startup yang bergerak di bidang bangunan. Sama, saya juga memulai dari hal-hal 5M tadi ini pun. Saya juga melakukan seperti itu. Dan saya sudah menetapkan dulu misinya apa, tujuannya apa. Dan tujuan yang selalu saya pikirkan adalah tujuan yang besar. Pada waktu saya mencoba otak-atik angka dan sebagainya, nah ternyata endingnya luar biasa, amazing banget gitu loh. Padahal secara mata untuk saat ini belum terlihat, tapi saya coba berjalan dengan yang namanya kalau kita ngomong dalam sisi rohani itu namanya iman. Jadi suatu hal yang belum terlihat, tapi kita bisa merasakan itu rasanya sudah nyata. Nah itu rumus saya seperti begitu teman-teman. Dan M yang kedua adalah apa? Nah ini kita setelah menetapkan tujuan dan visi misi daripada
bisnis yang kita akan tentukan, kita mulai belajar untuk menghitung. Karena pada dasarnya bisnis itu mempunyai rumus, segala sesuatunya bisa dikalkulasi. Kalau teman-teman belum bisa mengkalkulasi atau belum bisa menghitung dari bisnis yang teman-teman udah tetapkan, maka jangan dimulai dulu bisnisnya, pasti hancur itu sudah. Pasti rusak, saya berani garansi sudah. Nggak lewat dari 2 bulan, bisnis yang teman-teman mau rintis pasti amburadul. Karena apa? Tidak ada kalkulasi, tidak ada bisnis plan-nya. Maka perlu adanya 3S. Yang pertama strategi. Strateginya mulai ditata dulu. Contohnya seperti apa? Ini sekarang masa pandemi. Saya dengan modal yang ada, tentunya modal finansial dan modal-modal yang SDM yang teman-teman miliki mulai dikalkulasikan, dibuat suatu strategi. Cost operasional seperti bagaimana yang lebih hemat, ya kan? Terus habis itu efisiensinya seperti bagaimana supaya apa yang nanti saya terapkan dalam bisnis ini, dalam eksekusi bisnis saya, bisa ada strategi yang tepat. Dan kedua, strukturnya. Strukturnya itu lebih kecenderungan ke sistem struktur organisasinya seperti apa. Saya sangat terinspirasi dengan cerita-cerita di drakor ya. Kalau sekarang kan lagi eranya drakor. Di sebuah film yang saya pernah lihat, itu kebanyakan film itu menceritakan ada struktur organisasi, dan di Korea, negara Korea sendiri pun menyebutkan nama sebuah struktur organisasi, misalnya ada direktur, ada CEO, apa itu dia enggak malu gitu loh. Beda dengan di Indonesia kan, di Indonesia kalau dipanggil direktur atau dipanggil bos atau dipanggil apapun juga rasanya kayak kita belum dulu lah, kita masih bawahan begini-begini. Rasanya ada rasa seperti itu. Tapi beda kalau di Korea. Di Korea walaupun perusahaannya kecil-kecil yang belum berskala nasional, pemanggilan sebuah nama struktur organisasi CEO ataupun direktur utama ataupun hal-hal yang bersifat struktur organisasi, mereka nggak merasa tabu. Nah itu saya pelajari, saya juga melihat itu suatu hal yang baik gitu, yang bisa saya terapkan di perusahaan yang saya lagi mau rintis yang baru ini, di startup yang bergerak di bidang bangunan. Sama rekan saya, partner saya, usianya masih muda sekali. Bahkan dia masih kuliah. Saya coba berdiskusi dengan dia, anak muda yang berumur 20 tahun ini. Nah, saya langsung menyebutkan dia, kamu jadi CEO ya. Saya komisaris aja deh. Nah, saya coba menerapkan kata-kata itu. Dan efeknya adalah ketika saya menyebutkan dia sebagai nama CEO, ada suatu power yang luar biasa di dirinya sendiri yang bisa membangkitkan suatu gairah, oh ya, ini suatu perusahaan atau suatu pekerjaan yang lagi merintis dan kedepannya pasti amazing banget. Nah itu penting sekali teman-teman bisa membangkitkan sebuah struktur organisasi yang tepat dari awal. Bosnya siapa, direkturnya siapa, komisarisnya siapa, bikin departemen apa, departemen ini. Walaupun secara awal mungkin personalnya belum banyak. Tapi keberanian untuk membuat struktur organisasi itu bisa membangkitkan semangat teman-teman untuk bisa menetapkan bisnis kalian. Pertanyaannya, Pak Ferry, apakah awal-awal dulu Pak Ferry ada seperti begitu? Enggak ada. Tapi perlahan pasti saya mulai belajar menetapkan. Di awal-awal saya di 2006 enggak ada, yang ada pokoknya jalan aja sudah. Ya saya ngepak-ngepak barang sendiri, saya bikin surat jalan sendiri, saya ngantar-ngantar ke ekspedisi sendiri, jadi all round lah. Bos merangkap jongos lah, bos merangkap pegawai. Itu yang saya lakukan di awal-awal. Tapi berkembangnya waktu, dan saya sering belajar baca buku, saya belajar tentang dunia bisnis seperti apa, dan saya juga banyak sharing-sharing dengan teman-teman kolega bisnis saya. Maka saya melihat, yang sering saya lakukan adalah, saya sering kunjungan ke pabrik-pabrik besar. Walaupun pada saat itu saya masih skala kecil sekali. Saya melihat, oh ada sistemnya seperti ini, dan saya mulai coba untuk duplikasi. Nah setelah strategi atau struktur itu sudah mulai ditetapin, nah yang ketiga adalah pakai sistem.
Nah, sistem inilah yang sangat membantu untuk mempermudah atau bisa kita berakselerasi terhadap bisnis kita. Mau dibuat upgrade model apapun juga, kalau sistem kita udah pas, ya kita tinggal nambahin nominal aja, nanti tinggal improve aja. Cuma sistem bakunya udah harus dibuat dulu. Nah, masalah improve, ada tambahan dan sebagainya, itu berjalan sesuai dengan nanti kebutuhan. Tapi yang pasti adalah langkah kedua berikutnya lagi adalah menghitung, dikalkulasi betul-betul. Kalau ditanya Pak Ferry, dulu modalnya untuk modalnya untuk membangun usaha perusahaannya Pak Ferry seperti apa? Saya punya cerita yang menarik sekali dan itu ke depan bisa saya praktekkan untuk anak saya. Pada awal tahun 2006, saya dengan modal simpanan tabungan saya mencoba minta modal sama orang tua saya. Dan itu membuat saya terkaget-kaget. Orang tua saya pada zaman segitu, tahun 2006, beri modal saya 50 juta. Saya masih ingat betul itu. Dan sampai kapanpun saya tidak akan pernah lupa dengan modal itu. Tapi yang membuat saya terkejut adalah bukan saya dikasihnya. Karena pasti orang tua ngasih sama kita itu sudah pasti, lumrah. Ya kan? Tapi yang membuat saya terkejut adalah ketika 50 juta pertama itu disodorkan ke tangan saya, orang tua saya, papa saya, dan mama saya ngomong begini, oke Ferry, ini kamu saya kasih 50 juta. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah you harus bayar ke mama dan papa bunga 2%. Pada waktu 2006, angka 2% bagi saya sangat gila sekali. Boleh dikatakan saya batin dalam hati saya, waduh orang tua saya seperti rentenir juga ya. Rasa dongkol mangkel itu ada. Bayangin anak sendiri dihitung bunga. Dan itu memang benar terjadi. Tapi ketika kalau saya pada awal itu saya meresponnya salah, yang terjadi nggak terjadi hari ini. Saya nggak bisa berkembang secepat ini. Nah, saya meresponi, oke, mah, Pak, 2% aku aku ambil deh. Daripada aku pinjem bank atau rentenir di mana aku masih belum punya nama, dan orang belum tentu percaya dengan saya, oke deh 50 juta saya ambil deh. Nah, saya berpikir pada waktu itu, bunga yang ditetapkan orang tua saya, itu sebagai ya oke dah, saya ngasih orang tua, memberi orang tua. Ada kalanya kalau kadang-kadang kita lupa kan udah punya uang ini memberi orang tua, ada masih kayak gimana gitu loh. Tapi dengan cara seperti itu saya dipaksa untuk bisa memberkati atau berbagi berkat kepada orang tua saya. Itu dalam sisi rohaninya. Tapi dalam sistem bisnisnya, dia secara langsung orang tua saya mengajarkan bahwa bisnis to bisnis. Walaupun aku orang tuamu, yang ada, you harus punya kewajiban dan tanggung jawab untuk bisa mengembalikan daripada bunga yang sudah mama papa berikan. Nah, itu membuat otak saya lebih hati-hati lagi dalam hal untuk mengkalkulasi. Jangan sampai saya tidak bisa membayar bunga dan membayar pinjaman yang orang tua saya berikan. Nah, itu persiapan yang kedua seperti itu, teman-teman. Jadi menghitung itu sangat penting sekali. Apalagi dengan situasi dan kondisi yang saat ini, kita berhadapan dengan sebuah kondisi yang serba tidak menentu. Ibarat kata itu, kalau saya melihat untuk saat ini tidak ada orang yang paling pintar pun di bidang ekonomi yang bisa mengkalkulasi ke depan seperti apa. Kalau kita ngomong cerita 10 tahun yang lalu, saya bisa prediksi itu. Januari, Februari itu pasar seperti apa, nanti pasar lesunya seperti apa. Jadi saya bisa menghitung kapan saya harus stok barang banyak, dan kapan saya harus hold atau nggak terlalu masukin barang terlalu banyak. Tapi kalau untuk situasi sekarang, ngeri sekali. Hampir dikatakan sekarang ya kita jalanin dulu aja sudah, bertahan dengan kondisi apa yang ada. Makanya saya menyarankan untuk yang M kedua, menghitung ini, teman-teman harus bisa sedetail mungkin atau seefektif mungkin dan seefisien mungkin untuk mengkalkulasi bisnis daripada apa yang kalian mau, teman-teman mau kerjakan. Nah, yang ketiga apa? Ini menarik ini, yaitu berhubungan dengan moral. Ketika saya pergi ke pabrik Cina, pabrik engsel pada waktu itu,
saya tertarik dengan ada tulisan di meja kerjanya bosnya dia, bosnya si pabrik engsel itu. Nah, tulisannya adalah Xiao Zheng Kao Zi. Artinya sukses kecil andalkan pintar atau kepintaran. Dan yang berikutnya lagi Ta Zheng Kao Te. Sukses besar andalkan moral. Saya sempat berpikir berkali-kali tentang kata-kata ini. Setelah saya resapi, oh ternyata saya sudah melakukan tentang hal ini. Jadi definisinya adalah sukses kecil andalkan pintar berhubungan dengan kalau yang kalian alami teman-teman sekarang hanya mengandalkan sebuah kepintaran, maka impact-nya dalam bisnisnya teman-teman semua adalah suksesnya nggak akan amazing, nggak akan suatu hal yang menjadi besar. Tapi kalau teman-teman memegang sebuah moral yang tinggi ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan attitude, sikap, kerendahan hatian. Terus habis itu berbagi, bisa membuat yang lain atau teman-teman di sekitar kalian bisa bersatu ataupun membuat suatu hal terobosan yang luar biasa. Maka sukses besarnya ini akan lebih cepat diterima. Tapi kalau cuma hanya mengandalkan, oke lah aku hari ini cuma pinter masalah ini aja deh, pinter di bidang IT misalnya gini ya. Kalau nggak ditambahkan dengan sikap hal-hal yang positif, yang terjadi adalah yang sering kita lihat di berita, hacker bobol begini, virus tembak begini, menciptakan hal-hal yang nggak baik. Maka kepintarannya menjadi suatu hal yang mubazir, maka dia akan tidak menerima suatu kesuksesan dalam kehidupan dia dan berbisnis tentunya. Maka M yang ketiga yang moral ini sangat penting sekali yang berhubungan dengan attitude, sikap, dan watak teman-teman dalam bersosialisasi dan berbisnis. Karena berbisnis ini kita tidak hanya bertemu dengan satu orang, teman-teman akan dihadapkan dengan berbagai macam karakter orang, berbagai macam sifat dan karakter yang teman-teman harus benar-benar bisa antisipasi. Kalau masih awal-awal mungkin tantangannya nggak terlalu besar ya, karena ketemu paling cuma satu partner, dua partner ya. Tapi kalau udah skalanya internasional, saya sudah skalanya internasional dengan partner di luar negeri, di negara Cina sana, maka saya harus benar-benar menjaga moral saya, karena mempresentasikan negara saya juga gitu, negara Indonesia yang kita cintai. Saya jaga betul itu, tradisi seperti itu saya jaga betul untuk partner bisnis saya nggak mau neko-neko, karena saya pegang prinsip yang berhubungan dengan moral ini. Dan yang M keempat adalah mental. Nah ini, mental, kalau berbicara tentang mental ini seru banget. Saya sampai merangkum kata-kata yang menurut saya ini selalu mengingatkan saya. Bila Anda akan jatuh dari bisnis, jatuhlah dengan hebat. Tapi bila akan bangkrut, jangan karena masalah yang sepele. Maksudnya seperti apa Pak Ferry? Maksudnya adalah begini, kalau di awal-awal kalian berbisnis dan jatuh, itu hal yang sangat lumrah sekali. Jadi jangan pernah takut. Cuman yang menjadi permasalahan adalah mentalnya untuk move on ini tetap harus dijaga. Karena dari kejatuhan apa yang pernah teman-teman alami di awal bisnis atau nanti memulai bisnis, itu jadikan itu sebagai catatan. Nah pertanyaan Pak Ferry, apakah Pak Ferry pernah jatuh? Pernah. Saya pernah mendirikan bisnis di bidang outbound ya. Nah itu kan di luar bidang saya, tapi saya coba trial error. Tapi tidak bertahan lama, cuman berumur sekitar 3 tahun. Nah 3 tahun saya jatuh itu dengan hebat, karena saya investasi di situ sudah jor-joran. Boleh dikatakan kalau dikalkulasi secara keuangan, itu kerugian saya kurang lebih sekitar 250 juta. Terus
saya coba buka cabang di daerah Bandung, di daerah Jawa Tengah, sama mengalami juga seperti itu. Cukup umur waktu itu 1 tahun. Padahal saya ada pengalaman di bidang bangunan. Tapi pengalaman saya miliki belum tentu juga bisa saya aplikasikan ke partner saya di daerah Jawa Tengah dan di daerah Bandung. Makanya saya mengalami kejatuhan. Tapi menurut saya pada waktu itu jatuhnya ya sakit. Dari sisi finansial ya lumayan terasa gitu loh. Angkanya di atas ratusan juta. Tapi nggak membuat saya untuk bermental tempe. Nggak bermental yang udahlah aku kalah, aku nyerah deh. Enggak. Saya tetap move on, ya oke lah, ini saya anggap sebagai pembelajaran bisnis saya. Tapi yang paling bahaya adalah ketika bangkrut dengan masalah yang sepele. Nah, ini pesan saya untuk teman-teman kalau nanti sukses, ya kan? Kalau nanti sukses udah jaya dari bisnis yang teman-teman tetapkan dan dirintis, jangan sampai jatuh di hal yang masalah sepele. Biasanya pebisnis muda ini gampang terperosok atau gampang masuk ke zona di mana zona nyaman. Zona nyamannya seperti apa, Pak? Beda dengan generasi saya ya. Kalau sekarang ini kan generasi apa? Generasi Z ya. Generasi Z ini kalau di saya kan generasi X. Generasi X dengan generasi Z punya perbedaan yang signifikan jauh, yaitu di masalah mental fighting-nya gitu loh. Nah, kalau generasi Z ini kan sudah terbiasa dengan zaman yang serba enak. Zaman yang sudah canggih ya. Nah, ada kalanya jatuhnya di hal yang sepele seperti apa? Sudah sukses, udah jalan, runningnya bagus, untuk bisa lebih lagi improve atau bahasa Jawanya apa ya? Ngeloni. Jadi bisnis itu ibarat kayak seperti istri, harus dikeloni, harus disayang, harus dirawat. Itu setiap hari everyday. Tapi kalau datang, masuk, ditinggal, dibiarkan hanya terima laporan aja dari pegawai, dari karyawan, ya fine-fine aja sih. Cuman hatinya mulai berkurang di situ, di bisnis mulai berkurang. Yang terjadi adalah apa? Terjadi rembesan. Kalau blooding lebih gampang ditanganin. Bisnis ketika terjadi blooding, pendarahan yang hebat itu gampang ditanganin. Karena apa? Sudah tahu titik pendarahannya di mana. Oh, pendarahanku bocornya di masalah ini. Oke, saya langsung tempel. Oh, banyak pengeluarannya tidak efisien. Tapi masalah yang sepele, yaitu rembesan-rembesan tadi itu paling sangat berbahaya sekali. Pelan tapi pasti akan menuju ke kebangkrutan. Nah, ini yang bisa saya sharekan untuk urusan mental. Jadi saya berharap teman-teman untuk masalah mental ini ketika memulai bisnis, baru awal jatuh ataupun baru awal nggak jalan, nggak usah peduli, sudah nggak usah takut, bikin lagi, rintis lagi. Karena dari kejatuhan bisnis itu menjadikan pengalaman teman-teman untuk bisa memperbaiki. Tapi kalau sudah mulai sukses, mulai di titik yang paling tertinggi, nah ini harus benar-benar dijaga, di maintenance. Dari pikiran, skill, perform, ataupun attitude dan sebagainya itu harus benar-benar dijaga. Banyak partner bisnis saya, rekan bisnis saya, bos-bos besar juga. Ini kalau kita ngomong hal yang masalah dewasa ya, jadi akhirnya jatuh ke hal-hal yang tidak baik, judi, terus main perempuan, akhirnya pekerjaannya tidak terurus, keluarganya berantakan. Nah ini efek dominonya semakin panjang, semakin sangat berbahaya sekali. Karena apa? Karena merasa, sudahlah yang di pabrik sudah ada yang jaga kok, ngapain kita harus pusing-pusing, toh sudah ada sistemnya. Tapi dia nggak terasa kalau itu bisa akhirnya merontokkan dari apa yang dia rintis selama ini. Banyak, saya seringkali melihat banyak di depan mata saya dan itu menjadikan semacam rambu-rambu ya atau platform saya dalam berbisnis ketika di puncak kesuksesan ataupun di puncak kejayaan, jangan sampai saya jatuh di hal yang bersifat sepele. Ini yang saya jaga sampai hari ini. Dan puji Tuhan,
saya selalu menetapkan kehidupan yang selalu takut akan Tuhan. Itu senjata saya untuk saya bisa mengendalikan pikiran saya, mengendalikan hati saya untuk dalam berbisnis ini menjadi lebih berhati-hati. Itu masalah M yang keempat, yaitu mental. Nah, yang setelah 4M yang di atas tadi itu, ini adalah turning point-nya. Ini yang harus dilakukan. Strategi mental sudah oke, strategi sudah oke, sistemnya sudah oke semuanya, terus visi dan misinya sudah oke semuanya, tapi kalau tidak ada take action ataupun melakukan, yang terjadi hanya sebagai ide atau gagasan aja dan akan jalan di tempat aja. Dan itu tidak akan membawa suatu perubahan dalam sebuah keputusan teman-teman untuk melakukan sebuah bisnis. Yang ada apa? Yang ada bahayanya adalah idenya teman-teman yang ketika bisa jadi di-sharingan ke teman atau ke siapapun juga, bisa dicuri idemu itu. Bisa dicuri. Nah, kalau udah idenya dicuri, terus dibikin suatu desain, dan dikonsep, dan diproduksi, maka efeknya kalian cuma hanya gigi jari aja, teman-teman yang punya ide tadi hanya gigi jari aja. Maka kalau sudah punya ide dan sudah dikonsep, didesain, dan diproduksi, maka yang paling penting adalah kita bisa menjual. Nah, sekarang coba tanya kepada diri teman-teman sendiri. Teman-teman ini masih masuk di area mana? Dari 4 area ini ide, desain, produksi, dan penjualan, kalau masih hanya masuk di area ide dan desain, itu dari sudut pandangnya Pak Ferry masih kurang greget sekali. Karena notabene kita melihat dari 4 area ini, area penjualan adalah area yang paling sangat enak sekali. Area yang sangat menyenangkan sekali. Nah itu. Jadi saya berharap kalau teman-teman udah punya suatu ide, mau bisnisnya seperti apa, didesainnya seperti apa, dan diproduksi, ya, harus bisa untuk menjual, harus bisa berjualan. Karena rumusnya adalah sebagai pengusaha harus bisa menjual. Sebagai pebisnis harus bisa menjual. Tapi penjual belum tentu bisa bisnis, belum tentu bisa menjadi pengusaha. Tapi kalau pengusaha sudah pasti teman-teman bisa menjual, dan itu hukumnya wajib. Nah, area-area yang seperti ini yang Pak Ferry harapkan ketika teman-teman bisa memulai bisnis, langkah-langkah 5M tadi itu bisa menjadikan sebuah terobosan atau keberanian teman-teman untuk menetapkan. Yang paling penting setelah lulus kuliah ini, kalau mau berbisnis, mulai berani menetapkan seperti apa. Aku mau jadi pegawai dulu, atau aku mau langsung jadi pengusaha. Kalau mau jadi pegawai dulu, it's okay, tidak ada masalah. Tapi 4 tahun kuliahmu ditambah lagi dengan pengalaman itu, otomatis kalian hilang waktu banyak. Paling tidak kehilangan waktu sekitar 4-5 tahun kehilangan waktunya. Tapi kalau mau langsung eksekusi menjadi seorang pengusaha, 4 tahun ini coba cari, atau bahkan kalau berani, cara yang gila lagi, masuk ke teman-teman atau masuk ke perusahaan-perusahaan, langsung tantang bosnya. Bos, aku mau kolaborasi dengan Anda. Ayo kita bikin bisnis seperti begini deh. Saya punya konsep seperti begini. Bla 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 bla. Nah, gimana kalau kita partneran? Nah, di situ keuntungannya apa? Keuntungannya teman-teman dapat adalah teman-teman secara tidak langsung mendapatkan mentor. Nah, pertanyaannya, Pak, apakah ada yang seperti itu? Ada, dan saya membuktikan. Partner saya ini, yang saya ceritakan tadi itu, yang saya lagi ngerintis startup e-commerce yang berhubungan bergerak di bidang bangunan ini, masih muda sekali, dan dia belum pernah punya pengalaman kerja di tempat lain. Nah, pada waktu dia berkomunikasi dengan saya, bernegosiasi dengan saya, nah dia nantang dengan saya, Pak, gini deh Pak, aku nggak mau jadi pegawaimu deh Pak, rasanya nggak enak jadi pegawai deh Pak. Gimana kalau kita kolaborasi aja deh Pak? Pak Ferry kan pengalaman sudah ada, nah saya kuat di ide dan desainnya, nah Pak Ferry kuat di produksi dan penjualannya, gimana kalau kita kolaborasi?
Saya bilang, waduh ini arek gendeng sekali ini anak muda ini. Gendeng, bener-bener gendeng. Saya baru lihat ada anak muda yang segendeng ini gitu loh. Nah singkat cerita akhirnya saya deal dengan dia. Akhirnya jadi partner bisnis. Dia statusnya bukan pegawai, tapi partner bisnis yang sedang saya rintis di bidang startup ini. Nah itu sekilas yang Pak Ferry alami dari sebuah bisnis seperti apa, dari merintis, dari menjalani sebuah proses dari rintisan bisnis yang Pak Ferry jalankan sampai hari ini. Puji Tuhan semua karena anugerah Tuhan, walaupun dalam kondisi yang seperti ini kita diizinkan, saya dengan tim saya diizinkan tetap bisa bertahan dan survive dengan suatu pemeliharaan yang ajaib. Nah, setelah kita mempelajari semua itu, Pak Ferry akan memberikan urutan bisnis itu ada level-levelnya. Nah, nanti kalian akan mengalami semuanya. Cuma ini sangunya lah, atau masukan untuk teman-teman. Level yang pertama, bisnis yang level di pertama, itu dia akan fokus di penjualan dan tim. Maksudnya apa Pak Ferry? Maksudnya adalah kalian akan dihadapkan dengan suatu permasalahan bagaimana cara jual, dan cara jual. Menentukan arah cara jualnya seperti apa. Dan pembentukan tim. Sehingga tidak ada lagi istilah teman-teman masih akan hadapin begini sih, keluar masuk pegawai, baru rekrut 1 bulan keluar, baru begini ikut 1 tahun keluar, padahal lagi naik-naiknya bisnis yang kalian hadapin, bisnis yang kalian kerjakan. Maka di level bisnis yang pertama adalah teman-teman akan menghadapi suatu problem, yaitu penjualan dan pembentukan tim. Di level bisnis yang kedua, nah, teman-teman akan mulai berhadapan dengan masalah branding mereknya perusahaan teman-teman. Fokus terhadap pengembangan supaya branding yang kalian ciptakan itu lebih terkenal dan diterima masyarakat secara lebih luas. Karena fokus timnya udah mulai terbentuk, penjualannya udah mulai terkonsep, maka naik kelasnya sama kan. Kalau kita sekolah itu kan ada SD, SMP, SMA kalau zamannya saya. Kuliah, kalau sekarang kan ada sekolah kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Nah, sama di bisnis sendiri pun juga ada. Ketika teman-teman udah mulai pembentukan timnya udah kuat, penjualannya udah mulai kuat, maka masuk ke level di mana fokusnya adalah, permasalahannya adalah bagaimana menguatkan branding merek daripada dagang yang teman-teman bisnis yang teman-teman lakukan. Dan mulai mengotak-atik operasional. Operasional maksudnya bagaimana Pak? Efisiensi terhadap jalannya operasional bisnisnya teman-teman. Fokusnya akan lebih banyak ke sana. Nah, cara yang paling bagus seperti apa Pak menetapkan level ini dikatakan naik dan tidak naik dalam hitungan tahun? Maka harus berani menetapkan, kalau dalam sisi saya pribadi, saya selalu menetapkan naik kelas itu 5 tahun, per 5 tahun. Karena saya terinspirasi dengan almarhum presiden kita yang kedua, Pak Soeharto. Zaman dulu kan ada istilahnya ada pelita. Pelita pertama, pelita kedua, pelita ketiga, dan seterusnya. Nah, setiap pelita itu umurnya 5 tahun. Nah, sama saya. Dan ternyata saya kalkulasi sama. Pada waktu saya merintis di tahun 2006, persis 5 tahun saya fokusnya di penjualan dan pembentukan tim. Dan 5 tahun kedua, saya mulai berani branding merek saya sendiri. Pada awal-awal kan saya comot barang dari teman saya yang satu-satu itu yang tidak ada bermerek, pokoknya asal jual barang lah. Nah, ketika perusahaan saya mulai naik kelas, saya mulai memikirkan saya punya merek apa, identitas apa terhadap produk saya. Maka saya fokus di level yang kedua. Nah, berkembang, maka naik kelas ke level yang ketiga. Nah, level ketiga ini berurusan dengan apa? Financial engineering. Dari kita mulai memikirkan bagaimana ada investor masuk ke tempat kita. Atau dari funding bank bisa membiayai apa yang kita kerjakan. Nah, ini bisa mempercepat daya gedor atau daya dobrak bisnis teman-teman semuanya. Ya, kecuali kalau kita cucunya Lim Sulyong, ya lain cerita, pasti kita dikasih suatu warisan yang berupa dolar atau apa, bisa untuk mengembangkan bisnis kita. Tapi kalau kita notabene masih benar-benar rintisan dari diri kita sendiri, ya kita butuh pihak ketiga untuk bisa pendanaan
untuk bisa lebih cepat ya, lebih meroket terhadap bisnis yang apa kita mau kerjakan. Nah, itu level yang ketiga. Level yang keempat seperti apa? Nah, level keempat ini lebih seru lagi. Level keempat ini teman-teman akan dihadapkan dengan sebuah peraturan-peraturan kebijakan negara. Contoh misalnya, yang sekarang terjadi ya, kita mau import bahan baku yang berhubungan dengan baja dan besi, agak kesusahan untuk saat ini, karena ada peraturan pemerintah yang baru, kuota, ada pembatasan kuota, sehingga kadang-kadang kita harus bisa mensiasati ketika muncul suatu kebijakan pemerintah yang terbaru ini apa, maka kita harus bisa beradaptasi dengan kebijakan pemerintah yang terbaru ini. Jadi akan ada suatu step by step seni ataupun tantangan dalam setiap level bisnis yang nanti teman-teman akan alami. Nah, kalau di Pak Ferry sendiri seperti apa? Pak Ferry sendiri sudah masuk ke level yang keempat. Jadi karena barang-barangnya dari Pak Ferry ini kebanyakan 60% barang-barang impor dari Cina dan 40% barang-barang dari lokal, maka seringkali ada suatu kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada kalanya bisa menghambat, ada kalanya bisa melancarkan, dan peraturan kalau bukan hal yang rahasia umum lagi, kita ketahui bahwa dunia perpajakan di Indonesia ini masih sifatnya masih ambigu ya, masih ada kalanya jelas, ada kalanya tidak jelas gitu loh. Ditambah lagi Pak Ferry sendiri basicnya dalam hal masalah perpajakan juga kurang begitu menguasai. Tapi Pak Ferry meng-hire atau menggait partner yang memang berkompeten di bidang perpajakan, sehingga dalam urusan perpajakan Pak Ferry tidak terlalu takut. Kalau dulu kan itu kayak momok gitu loh, kayak seperti apa ya, kuntilanak gitu loh, pajak gitu loh. Kalau zamannya papa saya dulu kerja, kalau bisa gerbang gudang itu ditutup supaya tidak kelihatan, nanti takutnya pajak, lihatlah begini-begini. Coba tanya teman-teman ke orang tua masing-masing, pasti pernah mengalami hal seperti itu. Engkongnya, kakeknya, atau mbahnya itu pasti akan mengalami yang seperti itu. Nah, itu juga saya alamin. Tapi mau tidak mau ketika level bisnisnya Mitra Bangunan ini udah naik ke yang poin keempat, level keempat, maka saya sendiri coba beradaptasi atau coba mensiasati terhadap peraturan-peraturan pemerintah sehingga tidak menjadikan suatu hambatan terhadap bisnisnya di pekerjaan Pak Ferry. Nah, itu kurang lebih teman-teman yang bisa saya paparkan untuk berbagi. Nah, ini keluarga saya punya 3 anak, satu namanya Nicolin, usianya 11 tahun, dan Grand, usianya 5 tahun, yang kedua, yang kecil, yang saya pangku itu usianya 2 tahun, dan istri saya namanya Imelda. Wah, ini inspirasi sekali untuk saya, Bu Imelda ini istri yang hebat dan luar biasa dalam mendampingi saya berbisnis. Ini salah satunya juga tip, nanti ke depan misalnya teman-teman udah bentuk sebuah keluarga, maka carilah istri yang luar biasa, cari istri yang benar-benar bisa mendukung dalam bisnis teman-teman semua. Nah, ini sekilas yang bisa saya sharekan, saya bagikan kepada teman-teman semua dalam merintis sebuah bisnis ini. Harusnya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan atau kita persiapkan sehingga bisnis yang kita sudah rintis ini akan masuk ke lini di mana visi misi kita ini bisa on the track, bisa tetap selaras dan selalu seias kata dengan apa yang kita sudah persiapkan. Begitu Ibu. Baik Pak, wah terima kasih sekali. Ini yang belajar ini bukan cuma teman-teman mahasiswa, saya juga ikut belajar nih Pak. Karena sungguh sangat lengkap sekali nih Pak. Terima kasih Pak Ferry. Ini kalau saya lihat di slide terakhir itu ada pepatah Pak, ada pepatah bilang di balik lelaki yang hebat di balik lelaki sukses ada wanita hebat di belakangnya. Gitu kan ya Pak ya? Yes, saya setuju itu, saya setuju sekali. Benar, sampai hari ini pun yang membuat saya berhasil Gusti Allah sama salah satunya pendamping saya yang luar biasa ini, istri saya tercinta Ibu Imelda ini. Dan keluarga, ya. Betul Pak. Ya, ini setelah ini saya akan melempar pertanyaan Pak.
Tapi yang saya harapkan Boleh, semoga boleh. teman-teman kan banyak cowoknya, tidak bertanya Iya. gimana tips and trick cara cari cewek yang hebat. Semoga nggak ada pertanyaan itu ya, Pak. Ini karena Kalau cowoknya mau banyak. tanya juga boleh. Oh, boleh, Pak. Boleh. Oke, Iya, iya, iya. teman-teman, silakan Silakan. saya buka pertanyaan. Yuk, mumpung ada Pak Ferry, ada di sini, silakan yang mau bertanya apapun ya, yang sesuai tapi ya pertanyaannya. Monggo. Ada yang mau bertanya di sini? Sambil menunggu, teman-teman mungkin sambil berpikir, Pak, ini saya ada pertanyaan, Pak. Ada beberapa yang Ya, sudah saya gimana? tulis sebenarnya. Ya. Jadi, sebenarnya kita ini masih dalam tahap ide. Ya. Ide ataupun desain ya Pak, kalau dari teman-teman mahasiswa ini. Nah, Ya. kadang-kadang yang dibingungkan ini adalah teman-teman mahasiswa itu udah punya banyak ide sebenarnya Pak. Ada 3-4 ide dan menurut mereka mungkin ide ini tuh bagus, sampai karena bagusnya bingung mau pilih yang mana. Jadi saya ini mau pilih yang mana ya di antara 3 atau 4 ide ini. Gitu. Nah, menurut Pak Ferry, bagaimana cara kita bisa menentukan ide mana yang benar-benar kita itu bisa lakukan dari beberapa ide? Oke. Jadi kalau dari sudut pandang saya tentang bagaimana kita menentukan ide apa yang kita harus kerjakan dulu, sama seringkali kan kita akan dibenturkan dengan namanya masalah ya. Nah, kita misalnya punya masalah 5 nih, ya, nggak mungkin kan 5 ini kita habiskan semuanya masalah itu, bisa stres kita. Iya. Yang terjadi adalah masalah itu semakin menumpuk dan semakin menjadi-jadi. Iya. Maka kita harus prioritaskan, kita harus pemetaan mana dari ide bisnis kita ini yang untuk saat ini relevan atau untuk saat ini yang paling diminati. Nah, ini triknya yang paling mujarab. Misalnya seperti yang saya lakukan sekarang ini kan, saya lagi melihat digitalisasi ini sebuah suatu fenomena yang lagi arahnya sudah pasti ke sana. Maka saya rombak. Kalau dalam bahasa bisnis saya merusak bisnis saya sendiri. Saya distract bisnis saya sendiri. Yang dulunya bersifat konvensional, saya hajar. Saya tidak pakai cara konvensional lagi. Kunjungan offline terhadap marketing saya ke pelanggan saya hancurkan secara pelan-pelan. Kalau dulu intens 2 bulan sekali kunjungan atau 1 bulan sekali kunjungan, sekarang saya coba, bisa jadi cuma 4 bulan. Dari 1 bulan saya naikkan menjadi 3 bulan. Tapi saya buat satu terobosan. Terobosnya apa? Terobosannya ya ini, saya bikin e-commerce ini, startup yang berhubungan dengan onlineisasi ini tadi. Jadi saya coba untuk membuat suatu bentuk platform yang baru terhadap perusahaan saya sendiri. Nah, ini butuh namanya keberanian gitu loh. Jadi setelah idenya tadi itu muncul, terus idenya ini mungkin terlalu kebanyakan, nah pilih salah satu yang relevan, yang masuk akal gitu loh, yang sekiranya teman-teman punya kapasitas atau SDM untuk menggarap ide ini gitu loh. Ada kalanya ide-ide anak-anak, ya saya baru merasakan kumpul dengan anak muda-muda yang umur 20 ya, wah ngeri-ngeri banget. Saya punya daftar list itu sampai sekarang kurang lebih sekitar 37 ide. 37 ide, itu kalau dilakukan semuanya, duit semuanya itu. Betul Pak. Ngeri. Saya sampai bilang sama partner saya bilang, oh bro, sudah stop bro, sudah. You jangan kasih ide-ide lagi. Nah, idemu ini sudah kebanyakan kelewatan deh. Bukan saya mengatakan idemu jelek, bukan. Tapi idemu ini amazing banget. Ini kalau digarap, satu, butuh kapital besar, butuh modal besar. Ya kan? Terus yang kedua, apakah kita mumpuni? Yang ada nanti adanya kita buntung, maunya untung jadinya buntung. Karena tidak bisa sistematis terkoneksi secara bagus dalam bisnis plan-nya gitu loh. Lah, saya sekarang ini kan ngomong istilahnya apa ya? Ngomong itu mendampingi. Iya. 3 teman-teman partner bisnis saya yang hebat-hebat ini, anak muda-muda ini, saya dampingi, saya mentoring. Nah, setiap kali kita diskusi, sampai kadang-kadang saya, aku udah ikut diskusi deh. Karena apa? Bahaya sekali. Bahayanya apa? Idenya muncul terus. Sampai saya akhirnya stop. Kita batasin, kita pertemuan 1 bulan cukup berapa kali aja bro ya. Jadi ide yang ini, oke kita konsennya sekarang di sini. Pembuatan di bidang ini ya. Nah, kita fokus di sini aja dulu deh. Kita eksekusi di sini dulu. Sampai ini benar-benar ada hasil, ada income yang bisa kita rasakan, dan you bisa merasakan terhadap income itu, maka semangat masih ada. Karena anak muda-muda sekarang ini kan salah satu pendorongnya kan. Iya, betul. Ya, dia merasa dihargai kan, ada reward atau yang dia udah berikan,
yang dia udah keluarin, dia mendapatkan suatu reward, maka itu menjadi semangat daya gedornya dia untuk muncul ide-ide yang lebih kreatif semua. Anak-anak Indonesia zaman sekarang keren-keren lah, keren-keren banget. Saya merasain banget setelah ini bukti nyata bahwa kalau dibilang, anak muda-muda sekarang malas-malas, enggak semuanya seperti itu. Keren, bahkan saya sekarang untuk saat ini ditarik belajar mau tidak mau dengan eranya generasi Z. Mau tidak mau. Mau tidak. Jujur saya mengatakan buka laptop ini masih gratul-gratul. Kalau bahasa Indonesia gratul-gratul apa ya? Gratul-gratul itu berarti ya masih belum lancar. Iya. Kadang kalau saya ke kantor bagian IT saya begitu, hal yang paling menyenangkan di hati saya dan pikiran saya itu apa? Coba, mendengarkan suara ketikan keyboard. Wah, itu keren banget. Ketikan keyboardnya anak-anak muda-muda itu kayak tangannya ada di mata semua gitu loh, Bu. Betul, Pak. Itu yang membuat saya kayak, karena hobi saya juga lagu juga ya, negara musik ya. Tapi kalau saya masuk ke departemen IT spot yang di tempat saya cukup duduk diam, dengerin dia klik cetik itu rasanya enak banget, enjoy banget. Malah kalau sekarang ini kalau nggak jago ngetik malah dibilang ini Pak, nggak gaul Pak. Nggak gaul. Lambat ya. Gen Z itu kalau ngetik tuh udah nggak lihat ke keyboardnya Pak, dia langsung lihat ke layar Pak. Betul sekali. Itu yang saya sampai salut, jempol 15 lah, kalau saya ada jempol tak kasihkan semua kepada teman-teman yang muda. Baik Pak. Pak, satu lagi nih untuk melanjutkan yang tadi. Jadi kan kata Bapak idenya banyak, kemudian dicari mana yang paling relevan. Ya. Dengan cara mungkin uji pasar ya Pak ya. Ya. Kita tahu itu relevan atau tidak kan soalnya kita uji pasar. Betul sekali. Biasanya kalau uji pasar itu kan berarti teman-teman harus terjun langsung kepada sasaran. Begitu nggak sih Pak? Iya, memang seperti itu Bu. Jadi langkahnya setelah menemukan ide tadi itu, maka yang harus dilakukan adalah menguji, meriset, relevan nggak? Apa yang nanti saya bakal ciptakan ini relevan nggak? Nah, setelah di risetnya udah ketemu, lah mulai coba diproduksi. Nah, ini ada satu teman saya juga lagi merintis merek bakso Bos ya, dia berjualan bakso. Nah, sempat diskusi dengan saya kan awal-awal dia mau merintis, konsultasi dengan saya, tanya seperti apa, Pak Ferry ini bagaimana, step by step-nya seperti apa. Saya juga memberikan hal seperti itu. Sekarang apa yang bisa kamu kerjakan? Saya mau makanan, Pak. Oke, food and beverage tetap untuk saat ini menjadi prioritas atau menjadi suatu bisnis yang menarik untuk dikerjakan. Kamu jangan peduli sudah bakso di Surabaya itu totalnya jutaan, bahkan ribuan mungkin atau lebih banyak. Tapi you tidak usah peduli. Coba bikin suatu hal yang menarik di baksomu apa. Nah, saya jadi testernya. Pada waktu dia merintis produksi, memulai produksi, tiap hari saya dianterin bakso itu. Karena dia tahu saya hobinya makan bakso dan saya hobinya makan. Wah, hampir karena pagi siang sore saya dikasih tester dan gratis. Saya cuma mengatakan, enggak enak, ini enak, enggak enak, ini kurang begini, kurang begini. Kebetulan karena saya suka tes yang rasa bagus, maka saya memberikan kontribusi atau masukan kepada teman saya untuk saya ajak diskusi tadi. Nah, singkat cerita, ketika dia mau memulai buka gimananya tadi itu, nah itu kendala terbesar dia. Ada suatu ketakutan yang dia hadapin. Bisa jalan enggak? Nah, saya cuma gampang gini aja. Ya udah, kamu sekarang enggak usah beli tempat dulu, enggak usah sewa dulu. Sekarang ada namanya GoFood, ada namanya Grab. Di rumahan aja udah bisa. Buka PO dan sebagainya. Nah, singkat cerita, begitu dia melakukan itu, buka PO dan sebagainya, nah, Grab dan Gojeknya udah mulai laris. Nah, udah mulai laris, saya langsung bilang, gimana bro? Oke Pak, udah mulai kita punya pelanggan. Nah, ini saatnya kamu punya tempat, sewa dulu aja deh, sewa di food court dulu, atau sewa di kumpulan-kumpulan yang notabene itu kumpulan tempat makan, sehingga kamu gampang untuk bisa menjual. Dan akhirnya dia sudah buka stand di daerah Pakuwon ya, daerah Pakuwon itu buka stand dan akhirnya ya saya lihat perkembangannya oke sih, saya juga ikut senang. Wah, keren. Kalau Pakuwon itu sudah middle up ya Pak ya? Ya, betul. Oke, terima kasih Pak. Itu pertanyaan dari saya. Saya hold lagi pertanyaan saya. Mungkin saya lempar kepada teman-teman. Yuk teman-teman, silakan. Mungkin dari saya Pak. Ya. Pak Kelvin. Lebih baik mana ya Pak ya? Harus bisnis sendiri dengan brand sendiri atau franchise ya Pak ya?
Dua-duanya sama bagusnya. Jadi bisnis sendiri juga bagus, franchise juga bagus. Cuman franchise ini jauh lebih rumit ya. Lebih rumit begini, karena pertimbangannya kita akan menjadi lebih banyak. Franchise kita tahu di Indonesia ini kurang lebih hanya berapa persen aja yang survive. Yang lainnya amburadul. Karena apa? Lemahnya di SOP. Kita tahu kan, kalau kita lihat Starbucks, kita lihat KFC, kita lihat McD, franchise yang berskala internasional itu SOP-nya sangat ketat sekali, makanya dia bisa survive puluhan tahun dan bahkan belasan tahun. Tapi kalau franchise-nya Indonesia, ya dari 100 ya bisa bertahan 20% sudah syukur. Maka kalau saran saya, kalau disuruh milih bisnis sendiri, ngembangkan merek sendiri atau franchise, ya kalau naluri bisnis saya selalu bisnis sendiri, kita kembangin merek sendiri. Buat apa? Kita dikasih kapasitas yang hebat, talenta hebat dari Tuhan, kenapa kita sia-siakan? Ya kita explore, karena apa? Di situ kita bisa improve dengan selera kita gitu loh. Misalnya selera kita warnanya warna oranye, karena saya kan paling suka dengan warna oranye. Nah, saya akan branding warna oranye itu sedemikian rupa sehingga calon customer atau calon pelanggan yang nanti bakal saya berikan itu, oranye identik dengan Pak Ferry deh. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita franchise kan kita nggak bisa segampang begitu. Kita rasanya ada sekat-sekat yang membatasin kita, tembok-tembok yang membatasi kita untuk bisa kita improve. Itu enggak enaknya franchise. Cuman enaknya adalah kita enggak usah susah-susah payah-payah karena sistem bisnis plan dan lain sebagainya udah terjadi gitu, udah disiapkan. Cuman kita di situ dididik apa? Dalam bisnis franchise yang kita maui, yaitu keikhlasan untuk berbagi. Karena itu enggak gampang. Nah, ketika keikhlasan kita berbagi dipaksa, ditarik royalti, bayar royalti, nah itu kita diajarkan untuk namanya ikhlas. Karena bisnis untuk ikhlas itu susah. Saya butuh waktu 10 tahun untuk belajar namanya ikhlas dalam bisnis. Ikhlas dibohongin orang, ikhlas dimakan pelanggan, uang dibawa lari, tagihan tidak dibayar dan sebagainya, dimanipulasi dengan sales. Itu suka dukanya saya dalam merintis usaha. Tapi ya puji Tuhan, karena ikhlas itu sudah mendarah daging dalam kehidupan saya, maka saya menghadapinya. Oke lah, toh nanti kalau saya pulang ke rumahnya Bapak 2 kali 1 aja. Cuman hanya nama saya aja yang selalu akan diingat. Nah itu Bu. Itu Kelvin. Nah, makasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, kalau franchise itu seperti kita memperkaya orang lain nggak sih Pak? Namanya semakin besar seperti itu. Jadi gini, pola pikirnya harus dirubah ya. Pola pikirnya nggak boleh seperti itu Ibu. Jadi pola pikirnya adalah sama-sama memperkaya. Jadi ya memperkaya si merek itu sendiri pun dan memperkaya diri kita sendiri. Jadi konsep franchise sendiri itu adalah konsep yang berbagi. Tapi bagus, konsep franchise itu bagus sekali sih. Karena apa? Kecepatan yang untuk pengembangan franchise itu kalau dengan catatan franchise-nya qualified ya, maksudnya bagus ya. Bisnis plan-nya terarah dan produknya juga teruji dan banyak penggemarnya, maka nggak rugi kita franchise. Seperti ayam Klaten ya, ayam Pak Minto Klaten itu ya. Di depannya Galaxy kan ada itu. Itu kan juga franchise itu. Itu saya sempat iseng-iseng, sempat tanya-tanya, satu resep dia jual berapa? Dia ada paket 40 juta, paket 80 juta, sampai paket 100 juta. Nah, apakah itu memperkaya si penjual resep tersebut? Bisa iya, bisa enggak. Iyanya adalah apa? Iyanya dia cuma dapat 1 kali aja. Karena dia bisnisnya enggak ada royalti, enggak ada bayar komisi gitu loh. Dia 1 kali putus. Nah, memperkaya diri kita seperti apa ya? Kita akan mendapatkan benefit terus menurut kita enggak usah promosi banyak-banyak udah. Siapa yang enggak kenal ayam sop ayam Pak Minto Klaten itu. Udah terkenal banget itu, Bu. Ya, betul Pak. Ya. Oke, kemudian ada lagi teman-teman yang mau. Ada lagi teman-teman. Karena waktunya Pak Ferry ini nggak bisa terlalu lama, teman-teman. Jadi kalau yang mau bertanya bisa langsung aja. Selain Kelvin, mungkin ada lagi? Aprianto, Deo, siapa lagi yang saya kenal di sini ya? Mateus, Wahyudi. Wah, ini kayaknya minder Pak mereka nih Pak. Belum Mbak Yufi. Belum Bu, belum. Jelas dari penjelasannya Bapak Ferry. Ya, gimana? Terima kasih Pak. Oh ya Pak Matius, terima kasih. Adik Matius.
Ini Pak Ferry tadi tuh sangat jelas sekali Pak. Jadi sebenarnya untuk kita di sini tuh ya tinggal menjalankan itu bisa atau tidak gitu kan ya Pak, mengimplementasikannya. Seperti itu. Yes, betul sekali. Tinggal itu aja sudah. Poinnya itu di poinnya keempat, poin kelima, 5M yang terakhir, melakukan udah. Satu Jadi, langkah kecil ya Pak. Iya, ciri-cirinya seperti gini nih, ciri-cirinya ya. Ada tip and triknya seperti ini. Kalau muncul sebuah keraguan kalian untuk memutuskan, justru di situ titik kalian untuk memutuskan. Nah, ini berat ini. Kalau muncul sebuah keraguan atau keraguan dalam pikiran dan hati teman-teman untuk mulai bisnis, disitulah ambil sebuah keputusan. Karena apa? Lebih baik memutuskan daripada tidak memutuskan sama sekali. Nah, itu prinsip bisnis seperti itu. Kalau salah pun tidak ada masalah. Salah pun kan nanti kita bisa benahin dari keputusan kita yang salah. Tapi kalau kita tidak memutuskan, ya kita akan stay terus diam di tempat. Yang terjadi kita seakan-akan kelihatannya berbisnis tapi enggak. Kelihatannya kita pintar dalam berbisnis tapi kita enggak. Nah, itu no good. No good untuk diri kita dan pengembangan SDM kita. Kalau teman saya bercandanya seperti ini Pak. Tidak memutuskan itu sudah keputusan Pak. Tidak memutuskan itu juga, iya betul. Tidak memutuskan itu juga keputusan. Karena kan kita punya free will kan, kita punya kehendak bebas untuk memutuskan hidup kita mau dibawa kemana kan. Iya, dan saya tidak memutuskan. Tidak memutuskan itu sendiri pun juga keputusan. Tapi itu kalau menurut dari sisi pandang bisnis saya adalah keputusan yang sangat jelek sekali. Tidak baik, iya betul sekali. Sangat tidak saya rekomendasikan. Justru kalau ragu di dalam diri teman-teman sudah ada keraguan, putuskan sudah. Nah itu jalan startnya seperti itu awalnya. Betul sekali, saya setuju Pak. Ya, mungkin Pak Ferry mungkin karena teman-teman ini sudah bisa menangkap semua isi dari materinya Pak Ferry, sudah nggak sabar ingin melakukan, jadi sebenarnya mereka ini sudah siap-siap ingin melakukannya saja gitu Pak. Ya, paling bagus lakukan sebelum lulus. Lakukan sebelum lulus ini paling bagus sekali. Karena apa? Menghemat waktu dibuang sia-sia. Jadi mulai sore ini langsung keluar dari zona nyaman kalian, coba kenalan dengan pengusaha-pengusaha di sekitar kalian. Nggak usah pengusaha yang besar-besar pun, dari pengusaha yang paling kecil-kecil pun, tukang bakso kah atau apa, coba diskusi, buatkan suatu konsep, langsung eksekusi sudah. Betul sekali. Ya Pak Ferry, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau bergabung di kelas ini dan mau berbagi. Pak Ferry sangat bagus sekali materinya. Betul, saya juga senang sekali bisa berbagi pengalaman, dan ini menjadikan salah satu impian saya sih. Jadi teman-teman kalau misalnya dari kelas ini yang mau sharing pribadi ke saya, nanti bisa saya kasih link saya, bisa kita diskusi untuk pengembangan bisnis teman-teman seperti apa. Menjadi impian saya untuk bisa membina anak muda-muda di Indonesia, Bu. Wah Pak, hebat Pak. Mungkin Pak, sebelum Bapak Ferry misalnya meninggalkan, linknya bisa ditulis Pak, kalau misalnya, atau menghubungi Kelvin atau bagaimana? Menghubungi Kelvin juga bisa. Nanti gitu. nomor handphone saya, nomor WA dan nomor email akan saya berikan semuanya. Oh begitu. Saya tunggu dengan senang hati, dengan tangan terbuka. Nggak usah sungkan-sungkan atau apa mau ngajak diskusi masalah bisnis, menetapkan bisnis baru apa, atau melakukan langkah-langkah bisnis baru seperti apa, atau bahkan kalau teman-teman ada yang mau kolaborasi dengan saya, ayo kita kembangin bisnisnya yang baru-baru, yang hebat-hebat untuk Indonesia lebih baik lagi ya. Ya. Baik Pak Ferry, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, bisa